Perkenalkan, nama saya Ronald Lirgun Samosir, NIM 6423800 dari kelas 645D07. Di sini saya akan menyelesaikan tugas video budaya organisasi. Di sini ada judulnya Kepemimpinan dalam Mempertahankan Budaya Organisasi. Studi kasusnya perusahaan Teknova, di mana perusahaan Teknova ini dikenal sebagai memiliki budaya yang inovasi, keterbukaan, dan kerjasama antar tim. Namun setelah terjadinya pemimpin baru, gaya kepemimpinan itu menjadi lebih kaku dan terpusat. Akibatnya karyawan itu merasa kurang dilibatkan, komunikasi antar tim juga menurun, dan budaya kolaboratif mulai melemah. Pertanyaan di sini yang pertama, peran pemimpin dalam menjaga budaya organisasi. Yang pertama ada menjadi teladan atau role model, yang dimana pemimpin itu harus menunjukkan perilaku yang sejalan dengan nilai budaya. Yang kedua itu ada menjaga konsistensi nilai dalam keputusan, yang dimana setiap kebijakan harus mencerminkan budaya organisasi. Yang ketiga ada menciptakan lingkungan yang mendukung budaya seperti forum ide, kolaborasi lintas tim, dan penghargaan atas kerjasama timnya. Lalu yang terakhir ada memperdayakan karyawan, yang dimana itu melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberi ruang otonomi. Mengapa pemimpin itu penting dalam budaya? Yaitu pemimpin itu adalah pengarah utama budayanya. Lalu yang kedua, perilaku pemimpin menentukan perilaku timnya. Yang ketiga, ketidakkonsistenan itu pemimpin dapat melemahkan budaya yang sudah kuat. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, peran komunikasi yang efektif dalam mempertahankan budaya. Jawabannya itu yang pertama, itu menyampaikan nilai dan harapan budaya secara jelas. Yang dimana pemimpin itu dapat menjelaskan secara rutin bagaimana nilai-nilai tersebut itu diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Ketika pesan ini jelas dan konsisten, karyawan itu tahu apa perilaku yang diharapkan dan mampu untuk menjaga budaya secara berkesinambungan. Yang kedua itu dengan cara membangun kepercayaan dan keterbukaan. Komunikasi itu terbuka memungkinkan karyawan menyampaikan ide, kekhawatiran, atau masukan tanpa takut disalahkan. Hubungan yang dibangun melalui komunikasi dua arah ini memperkuat rasa saling percaya antar pemimpin dan timnya. Kepercayaan ini menjadi fondasi budaya organisasi yang sehat dan kolaboratif. Lalu yang ketiga itu dengan cara mencegah kesalahpahaman antar timnya. Tanpa komunikasi yang jelas, setiap tim itu bisa bekerja dengan pemahaman berbeda dan menimbulkan konflik atau duplikasi kerja. Komunikasi yang baik itu menyamakan persepsi, mengalirkan informasi penting secara akurat, serta memastikan setiap tim bekerja menuju tujuan budaya yang sama. Ini itu menjaga sinergi dan kerjasama antar unitnya. Lalu yang keempat di sini ada mempercepat penyelesaian konflik. Konflik itu secara muncul dalam organisasi, namun komunikasi yang efektif itu membuat konflik dapat dibahas secara terbuka dan diselesaikan dengan cepat. Pemimpin itu yang komunikatif dapat memediasi perbedaan pendapat sehingga masalah itu tidak berkembang menjadi ketegangan yang dapat merusak budaya kerjanya. Yang kelima, ada meningkatkan keterlibatan dan komitmen karyawan. Karyawan yang merasa dilibatkan dalam diskusi itu diberi ruang untuk menyampaikan suara dan mendapatkan informasi yang jelas akan lebih berkomitmen pada organisasi. Komunikasi yang baik itu menciptakan rasa yang memiliki sense of belonging. Ketika karyawan itu merasa dihargai, mereka lebih terdorong untuk memelihara dan memperkuat budaya perusahaannya. Lalu hubungan komunikasi itu dan keberhasilan pemimpin. Komunikasi yang baik itu memungkinkan pemimpin menyampaikan visi budayanya, mendengar masukan, menjaga kolaborasi, serta menciptakan lingkungan yang kohesif.
Tanpa komunikasi yang efektif, budaya organisasi mudah melemah seperti yang terjadi di Teknova. Kesimpulannya yaitu, pemimpin ini memiliki peran kunci dalam menjaga budaya yang melalui teladan, keputusan yang konsisten, pemberdayaan karyawan, dan komunikasi yang efektif. Keberhasilan itu dalam mempertahankan budaya bergantung pada kemampuan pemimpin untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, kolaboratif, dan selaras dengan nilai perusahaannya. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih.